Pelajaran keempat yaitu menyambung huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada yang dapat dan tidak dapat disambung dengan huruf lainnya, baik sebelum, sesudah, atau kedua-duanya. Kita perhatikan huruf-huruf di bawah ini. Mana yang disambung, mana yang tidak disambung. Yang pertama hamzah ini tidak disambung. Kemudian huruf ba ini disambung. Perhatikan huruf di awalnya, huruf di tengah, dan di akhir. Jadi jika di awal kata, maka ba-nya disambung seperti ini. Jika berada di tengah seperti ini, berada di akhir seperti ini. Begitu juga dengan huruf ta, diperhatikan. Kemudian huruf sa, kemudian huruf jim, kemudian huruf ha, kemudian huruf kho, ya, kemudian huruf dal di sini tidak disambung. Kemudian huruf zal juga tidak disambung. Kemudian ro juga tidak disambung. Kemudian huruf zai tidak disambung juga. Kembali bisa disambung yaitu huruf sin. Ya, perhatikan huruf sin jika di awal, jika di tengah, dan di akhir. Selanjutnya huruf shin, kemudian sod, kemudian dod, kemudian to, kemudian zo, kemudian ain. Perhatikan huruf ain jika di awal seperti ini, kemudian di tengah dan di akhir. Kemudian huruf ghain juga sama. Perhatikan huruf jika di awal kata, jika di tengah kata, dan di akhir kata. Selanjutnya huruf fa, kemudian qaf, kemudian kaf. Ya, diperhatikan bentuk hurufnya ya, jika di awal seperti apa, jika di tengah seperti apa, dan jika di akhir seperti apa. Selanjutnya huruf lam, kemudian mim, kemudian nun, kemudian waw. Ya, waw di sini tidak disambung. Selanjutnya huruf ha, dan yang terakhir adalah huruf ya. Kesimpulan, kaidah dalam menyambung huruf hijaiyah ada 3 macam. Bersambung dengan huruf sebelumnya dan sesudahnya. Contoh, fa'ala, sabata, jama'ah. Ya, ini semuanya disambung karena memang huruf-huruf ini semuanya bisa disambung. Selanjutnya yang kedua, bersambung dengan huruf sebelumnya saja. Perhatikan, adalah, karuma, qawiyah. Ya, kenapa seperti ini? Kita lihat huruf dal adalah huruf yang tidak disambung. Tetapi huruf-huruf yang tidak bisa disambung tersebut hanya bisa disambung ke sebelumnya saja. Jadi huruf dal adalah huruf yang tidak disambung, tetapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya saja. Begitu juga dengan huruf ro. Ya, huruf ro juga asalnya terpisah, tetapi bisa disambung hanya dengan sebelumnya saja. Begitu juga dengan huruf waw. Huruf waw termasuk huruf yang terpisah, tetapi bisa disambung hanya dengan huruf sebelumnya saja. Contoh yang ketiga, tidak bisa disambung sama sekali. Kenapa? Karena a di sini tidak bersambung, zal juga huruf tidak bersambung, kemudian nun bisa disambung, tetapi perhatikan huruf sebelumnya adalah zal, dan zal tidak bisa disambung dengan sesudahnya, hanya bisa dengan sebelumnya, tetapi sebelumnya huruf hamzah yang tidak bisa disambung juga, sehingga adzana ini tidak bisa disambung semua. Begitu juga dengan wazana. Waw tidak bersambung, zai tidak bersambung, nun bersambung. Tetapi huruf sebelumnya adalah huruf zai yang tidak disambung di sesudahnya. Ya. Yang terakhir juga sama, rozako. Ya. Yang bisa disambung di sini hanya qaf, tetapi huruf sebelumnya adalah tidak bisa disambung sesudahnya, hanya bisa disambung sebelumnya, dan sebelumnya adalah huruf ro yang juga tidak bisa disambung dengan sesudahnya. Ya, maka yang ketiga ini hasilnya tidak bisa disambung sama sekali. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang kaidah penyambungan huruf hijaiyah.